Mbak Behekal dan Bang Mardhani, pertama mungkin boleh direspon dulu. Ini bahwa Mbak Monik menyebutkan ini merupakan tindakan teror yang dilakukan masuk ke ruang-ruang privat, ke rumah-rumah warga itulah Israel. yang saya pesankan kepada TV One. Hati-hati kalau mengundang orang. Jangan sampai terprovokasi dengan model-model yang seperti ini. Terprovokasi gimana? Mungkin bisa Iya, diluruskan. karena beliau dengan nyata menyatakan teroris di tempat-tempat umum. Di mana seluruh masyarakat Indonesia sedang berduka. Jadi informasi yang didapatkan oleh Monik ini informasi yang salah. Oke. Gitu loh. Saya kan baru pulang dari sono. Betul. Bukan katanya-katanya. Gitu. Penyerangan ini akan dilakukan lebih dulu oleh Israel. Penyerangan ini akan dilakukan lebih dulu. Akan lebih dulu. Oke. Tapi nanti fakta, akan diungkap. Sekarang yang dunia menyaksikan itulah genocide. Alasan ini memang sedang ditunggu. Dan kalaupun Hamas tidak menyerang, sudah ada persiapan untuk melakukan penyerangan. Penyerangannya dilakukan tanggal 8. Hamas mendahului. Informasi ini gak bakal sampai kepada dia. Oke. Karena dia hanya mendapatkan informasi sepihak. Betul. Kita ini yang datang ke sana, yang tahu persis situasi, menyaksikan gitu loh. Hari ini nih, dunia sedang menyaksikan genocide. Mereka sudah 11 jam tanpa makanan, tanpa listrik, tanpa air, tanpa internet, tanpa berita. Sudah 11 jam lebih. Sementara hari ini kapal induk Amerika sudah mendarat sampai di Mediterania. Bersama dengan sekutunya, dengan Inggris dan lain-lain. Oke, sebentar. Nah, kita nggak dapat informasi apapun. Serangan yang dilakukan balasan oleh Israel bahkan memblokade, memutus aliran listrik dan air itu apa? Kalau bukan juga Benyamin Netanyahu sebelum melakukan penyerangan, dia melakukan pembelaan diri. Coba silahkan pergi dulu. Perginya kemana? Udah sampai di perbatasan tidak boleh pergi, suruh balik lagi. Saya menghubungi teman-teman satu persatu. Silakan pergi dulu maksudnya? Kan Benyamin berkata sebelum dilakukan pembalasan, pergi dulu, kosongkan. Dia akan melakukan pembalasan dan akan membuat rata di Twitternya, akan membuat rata bumi Gaza. Terus orang-orang bertanya, perginya kemana? Karena udah sampai di perbatasan tidak boleh pergi. Akhirnya mereka pergi kemana? Itulah pembunuhan massal yang direncanakan. Mereka pergi ke kampus. Ternyata kampusnya dibom. Akhirnya mereka pergi ke rumah sakit. Rumah sakitnya dibom. Dan hari ini sudah tidak ada orang yang bisa memberikan informasi. Karena semua sudah habis. Jadi dunia sedang menyaksikan genocide. Come on gitu loh. Ada sedikit rasa hati nurani gitu loh. Sementara yang dilakukan, saya harus bantah dulu. Sementara yang dilakukan Hamas kemarin dengan informasi yang sepihak itu tidak ada sampai 1000 sekian. Yang ada adalah Hamas dalam hal ini menghantam militer Israel yang tanggal 8 besok akan melakukan penyerangan ke Palestina. Dan jangan lupa pembunuhan itu terjadi setiap saat. Ketika dibalas terus yang ngebunuh rutin nggak dibilang teroris. Ini yang saya bilang tadi, ketika berdekade lamanya apa yang dilakukan oleh Israel tidak dihitung sebagai tindakan yang juga teroris. Begitu. Kita catat dulu ya, tahun 2005 Israel keluar dari Gaza, lalu Hamas berkuasa di Gaza. Nah, Hamas berkuasa di Gaza, cita-citanya itu di piagam Hamas adalah melenyapkan negara Israel. Mbak, jadi sebentar. memang saya ingin tidak Anda ingin merespon dulu Mbak Monik. Saya ingin Anda merespon. Jadi memang tidak ingin bertetangga masalahnya Anggia. Oke. Di Hamas, di Hamas Charter, di piagam Hamas, mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini bisa belajar dari isi piagam Hamas itu. Apakah menurut Anda mahasiswa-mahasiswi yang akan menjadi pemimpin bangsa, piagam itu adalah piagam yang cinta damai? Sedang diracuni oleh Monik yang cuman berandaskan piagam. Sementara Israel sendiri sudah melakukan genocide. Saya punya koin tahun 1927. Digunakan di seluruh Palestina. Ini mata uang Palestina yang sekarang sudah musnah. Ini itu ada tulisan Ibraninya loh. Ya? Itu ada tulisan Ibraninya. Boleh dicek? Boleh saya cek? Ada. Terang aja masih Ibrani. Emang ada kenapa? Gak? Memang dengerin. Boleh nggak saya cek? Boleh nggak saya lihat? Memang jelas ini memang bahasa Ibrani kok. Yang ingin Anda sampaikan bahwa dulu Palestina ada berusaha dihapuskan. Palestina. Sekarang berusaha dihapuskan oleh Israel. Iya. Itu yang terjadi sekarang. Bener nggak ada tulisan bahasa Ibrani? So what gitu loh. Memang bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Karena Palestina, wilayah Palestina itu didiami oleh orang Yahudi.
Monica jangan membodohi semua ya. Oke. Yahudi, Tahun dengerin, Yahudi, 135. Kristen, Islam hidup kompak rame-rame di bumi Palestina. Mereka bertempur sejak tahun 1948 dengan kedatangan bangsa terkutuk yang namanya Israel yang berasal dari Austria. Sampai detik ini tetangga saya Yahudi, tetangga saya yang tinggal Nasrani, kami kompak rame-rame. Itu yang mesti dicatat. 1948 baru mereka datang, baru terjadi kerusuhan. Mau tahu sejak kapan kerusuhan itu tiada? 1187 sejak kedudukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sampai 1948 tidak pernah terjadi kerusuhan. Mereka kuat dengan memegang Wa'd al-Umariyah. Ngapain juga Hamas dihubungkan dengan umat Islam? Wa'd al-Umariyah yang dituliskan oleh Umar bin Khattab melarang orang Yahudi diganggu, melarang orang Nasrani diganggu, melarang orang Islam diganggu. 1187 Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memberikan kebebasan. Orang Islam silakan ke masjid, orang Kristen silakan ke gereja, orang Yahudi silakan ke sinagoga. Bahasa dipakai bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Ibrani. So what gitu loh. Artinya kehadiran Zionis lah yang Kehadiran Zionis yang membuat ini rusuh. Baik, baik. Jadi di situ gitu masalahnya. Baik, kita masih akan lanjutkan Monik jangan perbincangan ini. macam-macam. Saya juga punya koran. Sesaat lagi di Dua Sisi.